Halo kelas, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan dan klasifikasi akuntansi internasional. Ada 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional, yaitu sumber pendanaan, sistem hukum, perpajakan, ikatan politik dan ekonomi, kemudian ada inflasi, lalu tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya. Yang pertama akan kita bahas adalah sumber pendanaan. Di negara seperti Amerika Serikat, itu pasar ekuitasnya sangat kuat, sehingga akuntansi memiliki fokus atas seberapa besar manajemen bisa menghasilkan profitabilitas. Contohnya seperti ini. Di bursa saham Amerika, di Wall Street, itu banyak sekali para investor yang ingin menanamkan uangnya di situ. Dari mana mereka bisa percaya kalau perusahaan-perusahaan itu bisa memberikan nilai terbaik buat mereka? Pasti mereka melihat laporan keuangannya dong. Nah, dari situ para investor akan percaya bila laporan keuangan yang disajikan itu menghasilkan informasi yang valid. Oleh karenanya, laporan keuangan di Amerika Serikat sangat banyak. Ada sekitar 8 laporan keuangan. Sebaliknya, dalam sistem berbasis kredit, di mana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus pada pelindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif. Apa sih akuntansi konservatif itu? Konservatif sendiri diartikan sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan, di mana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan juga laba, serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. Jelas kan? Di sini sifat konservatisme itu lebih kepada pengakuan hutang. Yang adalah sistem hukum. Jadi, di negara barat sana, sistem hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum kode atau kodifikasi hukum dan hukum umum. Bila dilihat dari perbandingan kedua jenis hukum ini, civil law atau hukum kode itu lebih kepada peraturan perundang-undangan. Nah, bila hukum umum itu lebih kepada kebiasaan-kebiasaan atau lebih kepada keputusan-keputusan hakim yang terdahulu kemudian menjadi dasar putusan hakim berikutnya. Nah, kalau diterapkan kepada akuntansi maksudnya apa sih? Jadi, pada kode hukum itu kecenderungan hukumnya sangat lengkap. Hukum akuntansinya sangat lengkap karena dia diatur oleh undang-undang. Tapi, kalau hukum umum itu hukumnya berkembang atas dasar kasus per kasus. Jadi kalau misal ada kasus A baru dibahas. Oke, berikutnya adalah perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan pajak itu sangat menentukan standar akuntansi. Karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban mereka untuk mengklaim keperluan pajak. Nah, contohnya adalah di Indonesia, sistem LIFO itu tidak digunakan, tapi di Amerika masih menggunakan LIFO. Padahal, aturan dari IFRS sendiri tidak memperbolehkan LIFO untuk laporan pajak, karena sangat merugikan negara. Kita lanjut. Faktor keempat adalah ikatan politik dan ekonomi.
ternyata politik juga sangat mempengaruhi akuntansi internasional. Kita pun sama, kita terpengaruh oleh akuntansi barat karena dari hasil penjajahan Belanda. Kalau tidak ada penjajahan Belanda, mungkin kita tidak pernah mengenal tentang akuntansi. Faktor yang kelima adalah inflasi.